Saudara mahasiswa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial mata kuliah statistik deskriptif. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang rata-rata, baik rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Kemudian bahasan tentang median. Nah, pertemuan kali ini kita bersama akan membahas tentang satu bagian lain dari ukuran pemusatan, yakni modus. Seperti yang telah saudara ketahui, dalam bahan ajar cetak juga telah dijelaskan mengenai bahasan ini. Oleh sebab itu, alangkah indahnya jika saudara berkenan mempelajari terlebih dahulu, sehingga pemahaman lanjutan melalui tutorial ini, saudara tidak akan menemui banyak kesulitan. Dan jika ada pertanyaan yang perlu didiskusikan tentang bahasan ini, saudara bisa bergabung pada forum diskusi online yang telah disediakan. Kompetensi yang harus saudara mahasiswa kuasai setelah mengikuti kegiatan ini adalah saudara mampu memahami tentang konsep modus, serta Anda mampu untuk melakukan perhitungan dalam menentukan nilai modus, baik pada data mentah atau data yang belum dikelompokkan, maupun pada data yang telah dikelompokkan atau data yang telah berbentuk distribusi frekuensi. Sehingga materi yang akan kita kaji diantaranya adalah tentang konsep modus, baik pengertian, sifat-sifatnya, serta cara menghitung nilai modus pada data yang belum dikelompokkan ataupun data yang sudah dikelompokkan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan nilai lainnya dalam sebuah distribusi. Dengan kata lain, bahwa modus merupakan suatu nilai yang terdapat dalam serangkaian data yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Modus sering ditulis singkat atau disimbolkan dengan mod, MOD, atau MO saja. Sejumlah data bisa tidak mempunyai modus, atau yang kita kenal dengan non-modal, atau mempunyai satu modus atau disebut juga dengan unimodal, mempunyai dua modus disebut dengan bimodal, dan mempunyai lebih dari dua modus yang disebut dengan multimodal. Keunggulan yang dimiliki modus adalah pertama, sama dengan median, yakni dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Keunggulan yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh adanya angka-angka ekstrim pada data yang tersedia. Dan sifat atau keunggulan yang ketiga adalah dapat dihitung untuk data yang telah dikelompokkan dengan kelas terbuka. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat contoh berikut. Katakanlah pada sebuah data yang belum dikelompokkan atau data mentah. Di sini diketahui adalah sebuah data terdiri dari beberapa angka, yakni 7, 8, 6, 5, 7, 6, 9, 4, 7. Langkah yang paling konkret untuk kita bisa lakukan yakni dengan mengurutkan angka ini, yaitu kita mulai dari angka yang terkecil menuju ke angka yang terbesar, sehingga tersusun angka 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Di sini kita melihat bahwa angka 7 muncul 3 kali. Dibandingkan dengan angka-angka yang lain, maka angka 7 memiliki frekuensi munculnya adalah lebih banyak, sehingga bisa dikatakan bahwa angka 7 ini adalah modus dari sebuah data ini. Contoh lain misalnya, kita bisa melihat contoh soal berikut. Dari data berikut, apakah ada modusnya? Kalau ada, tentukan nilainya. Kita bisa melihat data dari data A. Kita di sini ada angka 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18. Dan angka B yaitu 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16. C 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9. Nah, jika kita melihat di sini bahwa kondisinya angka pada A terdapat angka 9 muncul 3 kali, yang artinya bahwa ini adalah modus dari sebuah data angka yang lain, karena angka 9 frekuensinya muncul lebih banyak dibandingkan dengan angka-angka yang lain. Kalau contoh B, bisa kita lihat bahwa di sini tidak ada yang mempunyai nilai lebih dalam kemunculannya atau frekuensinya, sehingga bisa dikatakan bahwa pada contoh B ini adalah tidak mempunyai modus.
Sementara untuk contoh yang berikutnya, contoh C, kita lihat ada dua angka yang muncul 3 kali, yakni angka 4 sebanyak 3 kali dan angka 7 sebanyak 2 kali, sebanyak 3 kali. Sehingga bahwa dalam contoh C terdapat dua modus, yakni angka 4 dan angka 7. Berikutnya yaitu modus bagi data yang telah dikelompokkan atau data yang telah berbentuk distribusi frekuensi. Nah, untuk data berkelompok dalam hal ini adalah distribusi frekuensi, modus hanya dapat diperkirakan. Nilai yang paling sering muncul akan berada pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kelas yang memiliki frekuensi terbesar tersebut disebut dengan kelas modus. Nah, untuk modus data berkelompok dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu MOD atau mode sama dengan BM plus I kurung kurawal D1 per D1 plus D2 tutup kurawal, di mana BM-nya adalah merupakan nilai batas bawah kelas yang memuat modus, sementara FMO ada frekuensi kelas yang memuat modus, dan D1 adalah merupakan hasil pengurangan antara frekuensi tempat kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sementara D2 adalah selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan I adalah merupakan besar jarak antara nilai batas atas dan nilai batas bawah dari kelas yang memuat modus, atau kerap kali juga kita sebut dengan panjang kelas. Berikut disajikan contoh untuk menentukan modus pada data kelompok, yakni data dalam tabel distribusi frekuensi nilai mata pelajaran IPS SMP Samarata tahun 2011 yang disajikan sebagai berikut. Sehingga pertanyaannya adalah berapa nilai modusnya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan frekuensi tertinggi, yaitu letak frekuensi kelas modus yang ada. Pada contoh ini adalah terletak pada interval 67 hingga 74, yakni frekuensi 19. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai batas bawah kelas yang memuat modus atau BM-nya. Nilai BM sama dengan sebesar 66,5. 66,5 didapatkan dari nilai batas bawah 67 dikurangi 0,5, sehingga mendapatkan nilai adalah 66,5. Selanjutnya kita tentukan nilai I-nya atau besarnya interval kelas, yakni sebesar 8, dimana ini juga bisa dicari dengan mengurangi nilai batas bawah 1 dengan batas bawah sebelumnya. Katakanlah di sini adalah 43 dikurangi 35, atau batas bawah sesuatu data dikurangi batas bawah sebelumnya, misalnya 50 kurangi 42, sehingga mendapatkan nilai adalah 8. Dan langkah berikutnya adalah menentukan D1. D1 merupakan selisih frekuensi kelas yang memuat modus, di sini adalah 19, dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, yakni 9. Sehingga didapatkan nilai sebesar 10. Dan D2 juga sama, yaitu selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Pada contoh ini adalah 19 bagi kelas modusnya, frekuensi kelas modus, dan 17 adalah frekuensi kelas sesudahnya, sehingga mendapatkan D2-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan beberapa komponen-komponen item-item dalam rumus yang telah ditemukan, maka kita tinggal memasukkan unsur-unsur tadi ke dalam sebuah rumus. Nah, pada rumus yang siap untuk dicari nilai modusnya, di sini adalah mod sama dengan BM ditambah I kalikan kurung kurawal D1 per D1 plus D2, dan di sini bisa kita lihat bahwa MOD-nya atau modusnya sama dengan 66,5 ditambah 8 kurung kurawal. Kita cari dulu besaran antara 10 dibagi 10 plus 2, yakni 10 per 12, didapatkan hasil 0,8333,
sehingga ditemukan bahwa modusnya sama dengan 66,5 ditambah 6,67 dan hasilnya adalah 73,17. Itulah contoh penerapan prosedur cara kita untuk menentukan nilai modus dalam sebuah data, baik data itu kelompok maupun data itu merupakan data mentah atau data yang belum dikelompokkan. Nah, sekarang kita berlanjut terhadap bahasan tentang hubungan antara rata-rata, median, dan modus. Rata-rata hitung, median, dan modus merupakan 3 ukuran pemusatan yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk kurva poligon, yakni dari data yang dikaji baik berupa sampel ataupun populasi. Nah, bentuk kurva poligon bisa berupa kurva normal atau simetris, condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Tempat kedudukan rata-rata, median, dan modus dalam satu distribusi sangat bergantung kepada bentuk distribusinya. Bila mana dari suatu distribusi simetris normal, dihitunglah rata-rata, median, dan modusnya, maka akan dijumpai sifat yang khas, yakni bahwa ketiga tendensi sentral itu bersekutu satu sama lain. Hal ini dapat dimengerti sebab pada distribusi normal, rata-rata membagi 2 sama banyak frekuensinya, sehingga kurva simetris. Kurva simetris adalah kurva yang dimana sisi kanan dan kiri sama, sehingga kalau dilipat dari titik tengahnya maka ada 2 bagian yang sama. Nah, untuk kurva simetris, maka nilai untuk rata-rata hitung, median, dan modus mempunyai nilai yang sama, sehingga bisa dirumuskan bahwa X bar sama dengan med sama dengan mod, atau rata-rata hitung sama dengan median dan juga sama dengan modus. Namun, pada distribusi juling, tempat kedudukan ketiga tendensi sentralnya terpisah satu sama lain. Bila mana distribusi juling positif atau miring positif rata-rata terletak di sebelah kanan, sedangkan modusnya di sebelah kiri. Selanjutnya, median dan distribusi itu terletak di antara mean dan modusnya. Maka kurva condong ke kiri atau condong positif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih besar dibandingkan dengan median dan modusnya. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrim yang tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modusnya tidak terpengaruhi. Nah, pada kejadian seperti ini, datanya pada umumnya bernilai rendah, tetapi ada beberapa data yang ekstrim yang bernilai sangat tinggi, sehingga di dalam satu kategori rumusnya dikatakan bahwa X bar atau rata-rata hitung akan lebih besar dibandingkan medianya maupun modusnya. Sebaliknya, pada distribusi juling negatif atau kemencengan negatif, letak ketiga tendensi sentralnya secara berturut-turut dari kiri ke kanan adalah rata-rata, median, dan modus. Maka kurva condong ke kanan atau condong negatif. Hal ini disebabkan nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan modus. Nah, peristiwa ini adalah adanya nilai ekstrem rendah yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sehingga bisa dikatakan bahwa X rata-rata lebih kecil dari median dan juga lebih kecil dari nilai modusnya. Ketiga macam bilangan tendensi sentral itu atau ukuran pemusatan mempunyai kegunaan yang berlainan, masing-masing sebagai alat dalam kegiatan penelitian untuk mendeskripsikan kelompok, dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kegunaan yang terpenting dalam ketiga macam bilangan tendensi sentral ini adalah sebagai berikut. Pertama, kegunaan dari rata-rata, yakni paling stabil untuk melayani analisis-analisis matematik, paling cocok untuk menghadapi distribusi normal, dan paling reliable untuk alat estimasi. Sementara kegunaan daripada median, yakni sebagai alat deskripsi yang lebih baik untuk menghadapi distribusi-distribusi yang tidak normal. Yang kedua adalah tepat untuk menghadapi distribusi terbuka. Dan terakhir, yakni kegunaan modus, merupakan alat deskripsi yang cepat tapi kasar, cocok untuk mendeskripsikan kasus tipikal atau mencari kejadian yang populer. Dan yang ketiga adalah tidak terpengaruh oleh kasus-kasus ekstrim. Itulah sajian tutorial tentang modus. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa pada bahasan berikutnya, yakni tentang kuartil, desil, dan persentil. Sampai jumpa dan
Selamat belajar.